Tuan muda si Fang mengangguk. Dia menoleh dan melirik ke arah Fang Muling, yang berpakaian seperti bunga hari ini. Gelombang api jahat melonjak dari tubuhnya, dan tatapan penuh nafsu melintas jauh di matanya. Tempat gelap melindungi kesadaran spiritual. Tidak ada orang di luar yang tahu apa yang terjadi di dalam. Kali ini saya memasukinya dengan Fang Muling. Setelah membunuh Qin Chen, bukankah saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengan kultivasi transenden saya? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Tuan Muda si Fang menjadi panas dan siap untuk bergerak. Betapa menyegarkannya bisa membuat gadis muda bersenang-senang di bawah selangkangannya. Ketika pria sejati masih hidup, dia harus menunggangi kuda tercepat, minum anggur terkuat, dan bermain dengan wanita tercantik. Hanya dengan cara inilah dia bisa bahagia dan tidak terkendali. Tentu saja, sebelum berhadapan dengan Fang Muling, tujuan utamanya adalah membunuh Qin Chen terlebih dahulu. Melihat Qin Chen, tatapan ganas dan dingin melintas jauh di mata Tuan Muda si Fang. Merasakan dinginnya mata Tuan Muda si Fang, Qin Chen mencibir. Meskipun dia tidak mengetahui niat pihak lain, jika pihak lain berencana melakukan sesuatu yang salah padanya di tempat gelap, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Pada saat ini, penguasa istana Anyu berpikir sejenak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Si Fang, kata-katamu mengingatkanku bahwa ini adalah hari ketika gadis kecilku memasuki tanah kegelapan, jadi orang-orang tak tertandingi lainnya dari garis keturunan istana Anyu akan mengingatkanku. Jika para jenius cukup berkualitas, mereka juga bisa masuk bersama dan menerima baptisan tempat gelap. Begitu kata-kata ini keluar, langit dan bumi bergejolak, dan seluruh Anyu Mansion terguncang. Banyak orang menunjukkan ketidakpercayaan dan sangat bersemangat. Terbukanya tanah gelap sangatlah jarang, dalam keadaan normal, orang biasa tidak bisa memasukinya sama sekali. Namun kini, penguasa istana Anyu ingin membukanya sepenuhnya. Anugerah macam apa ini? Benar-benar pertama kalinya dalam ratusan juta tahun. Di Anyu Mansion, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah festival. Setelah sebatang dupa, manajer Li telah membawa sekelompok orang berbakat ke sini. Masing-masing dari orang-orang berbakat ini adalah jenius yang tak tertandingi di Anyu Mansion, dan budidaya mereka pada dasarnya setengah langkah melampaui alam puncak. Yang terlemah di antara mereka tidak lebih lemah dari Li Long, yang dikalahkan oleh Qin Chen. Selain itu, beberapa dari mereka tidak terlihat muda, tetapi sangat tua dan kehidupannya berubah-ubah, dengan bekas luka di sekujur tubuh dan aura pembunuh, seperti dewa pembunuhan. Ini semua adalah orang kuat teratas yang telah berjuang untuk Anyu Mansion selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak transenden, mereka setidaknya telah berjuang untuk Anyu Mansion selama 1 juta tahun dan telah melakukan eksploitasi militer yang besar. Bakat mereka tidak tinggi, dan sangat sulit untuk mencapai alam transenden sendirian. Setengah langkah menuju puncak transendensi hampir merupakan batas mereka dalam kehidupan ini. Namun setelah mendengar perintah dari penguasa istana Anyu, mereka semua segera bergegas untuk menukar semua prestasi militer mereka dengan imbalan kualifikasi untuk memasuki tanah gelap. Lihat, bukankah itu wakil komandan pengawal Shuro di Anyu Mansion, Tiangu? Tiangu telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak dapat melangkah ke dalam transendensi karena dia melukai asal-usulnya. Jika dia bisa memasuki tempat gelap, dia mungkin bisa menemukan secercah kemungkinan. Wakil komandan Luan, Feng dari pengawal si Fang juga ada di sini. Pengawal si Fang telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Wajar jika ada beberapa orang yang bisa memasuki tanah gelap. Melihat sekelompok pria kuat ini, semua orang mulai berbicara. Orang-orang ini adalah para jenius terbaik di Anyu Mansion, atau ahli top yang telah berjuang untuk Anyu Mansion selama bertahun-tahun. Mereka semua adalah kekuatan efektif yang telah dikumpulkan Anyu Mansion selama bertahun-tahun. Siapapun dari mereka yang menerobos dan melampaui akan menjadi kekuatan yang lebih kuat di istana Anyu. Pada saat ini, sekelompok orang ini, dipimpin oleh manajer Li, tiba di luar tanah gelap satu demi satu, dan semua orang sangat bersemangat. Tuan Istana, menurut aturan Anda, total 34 orang memenuhi syarat untuk memasuki tanah gelap. Ucap manajer Li memberi hormat dengan hormat. Bagus. Ucap penguasa Anyu Mansion memandang semua orang dan menghela nafas, istana Anyu saya tidak semegah sekarang selama bertahun-tahun.
Hari ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan putri saya dan Qin Shaoxia agar Anda semua masuk bersama untuk memperkuat istana Anyu saya. Baiklah, karena kalian sudah sampai, mari kita mulai. Tanpa basa-basi, penguasa istana Anyu datang langsung ke pusaran air di tanah gelap, dan menekankan tangannya langsung ke pusaran air di depannya. Tiba-tiba, aura mengerikan membubung ke langit dalam sekejap, seperti asap energi, melonjak di langit di atas tempat gelap ini. Saat berikutnya, tanah gelap di depannya tiba-tiba bergetar, dan batasan formasi yang awalnya menyelimuti pusaran air menghilang dalam sekejap. Semuanya, masuk. Saat penguasa istana Anyu selesai berbicara, seberkas cahaya dengan cepat menyapu dan bergegas ke pusaran air di depannya dalam sekejap. Di tanah terlarang gelap, sekelompok orang menyerbu ke dalamnya, menyebabkan gelombang mengejutkan dalam sekejap. Namun, dalam sekejap, tanah terlarang gelap kembali tenang, dan semua orang berpencar di dalamnya. Dewa Xifang memandang Tuan Muda Xifang dan yang lainnya yang telah menghilang ke dalam area terlarang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, Qin Chen sudah menjadi orang mati sejak dia memasukinya. Di sisi lain, Lord Sukong mendatangi penguasa istana Anyu dan berbisik, "Tuan istana, Dewa Xifang meminta Tuan Muda Xifang untuk memasuki tempat gelap. Saya khawatir dia memiliki niat buruk kepada Qin Shaoxia." Penguasa istana Anyu berkata dengan tenang, "Qin Shaoxia tidak sesederhana itu. Saya tahu rencana Dewa Xifang, dan saya khawatir langkah Dewa Xifang ini adalah untuk mengangkat batu dan menghantam kakinya sendiri." Kata penguasa istana kegelapan mencibir. Lord Sukong terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan istana, Tuan Muda Xifang sendiri memiliki kultivasi yang luar biasa. Dia hanya selangkah lagi dari transenden. Begitu dia memimpin dalam menerobos transenden, saya khawatir." Penguasa istana Anyu menghela nafas, "Kalau begitu, itu tergantung pada takdirnya sendiri." Saat ini, di tanah terlarang yang gelap, Qin Chen dan rombongannya hanya merasakan ombak besar datang di depan mereka, dan nafas tak terbatas masuk. Saat berikutnya, semua orang berada di lautan luas. Sungguh lautan yang sangat luas, sekilas begitu luas hingga tiada akhir yang terlihat. Sekelompok orang kuat semuanya muncul di dunia ini. Aura gelap yang kaya sekali. Merasakan suasana gelap di sekitar mereka, semua orang yang hadir menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Tempat ini sungguh luar biasa. Gumam Qin Chen juga tertahan di dunia yang luas ini, dengan untaian energi gelap melonjak masuk. Merasakan energi gelap mengalir ke tubuhnya, Qin Chen juga menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Bahkan sebelum dia mulai berlatih, aura tempat ini sebenarnya memberinya perasaan bahwa aura di tubuhnya akan bergerak. Mungkin, sangat mungkin bagi saya untuk menerobos alam transenden di sini. Hatinya tergerak, dan pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat masih ada di sekitarnya. Tak jauh dari situ, ia melihat beberapa orang yang dipimpin oleh Tuan Muda Xifang memandang ke arahnya dengan mata dingin. Dan beberapa orang berbakat lainnya berpencar satu demi satu, tidak berani berdiri bersama mereka. Mereka juga telah melihat konflik sebelumnya. Yang satu adalah orang yang disukai oleh penguasa istana, dan yang lainnya adalah putra Dewa Xifang. Keduanya adalah tokoh terkenal di istana Anyu. Mereka tidak mampu melakukan apapun dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Di sebelah Tuan Muda Xifang, wakil komandan Luan Feng dari pengawal Xifang dan beberapa orang menjaganya. Meskipun orang-orang ini berada di atas Tuan Muda Xifang dalam hal usia dan posisi, mereka semua menjaga Tuan Muda Xifang saat ini, dengan ekspresi hormat seperti bintang memegang bulan. "Tuan Muda, apakah Anda ingin kami bergabung dan membunuh anak itu secara langsung?" Yang berbicara adalah Luan Feng, wakil komandan pengawal Xifang dan pemimpin kelompok. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya setajam elang. Seluruh orang itu seperti tombak yang berlumuran darah. Niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba, beberapa orang di sekitarnya berjalan perlahan. Masing-masing dari mereka adalah pria kuat yang setengah langkah melampaui puncak. Terlebih lagi, mereka memiliki niat membunuh yang melonjak di dalam diri mereka. Mereka jelas merupakan sekelompok orang-orang kuat terkemuka di medan perang. Pahlawan top yang telah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, aura pembunuh melonjak di area terlarang yang gelap, membentuk badai yang mengerikan. "Apa yang ingin kamu lakukan?"
Ucap Fang Muling ekspresinya berubah, dia datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dan berkata dengan dingin kepada Luan Feng dan yang lainnya. Nona Fang Muling, asal-usul anak laki-laki ini tidak diketahui. Semua yang dia lakukan adalah menipu Anda. Anda naif dan tidak mengetahui sifat jahat hati orang-orang. Kami, sebagai anggota Anyu Mansion, memiliki kewajiban untuk membersihkan para pengkhianat dan jangan biarkan mereka pergi. Nona, kami tidak ingin Anda terluka. Benar, Nona, mohon minggir dan jangan melukai diri sendiri karena orang luar. Jika penguasa istana mengetahuinya, dia pasti akan sedih. Ucap Luan Feng dan yang lainnya berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa ragu-ragu karena identitas Fang Muling. Kalian, semua berhenti untukku. Ucap Fang Mu berteriak dengan tajam. Namun, kelompok orang ini acuh tak acuh dan tidak menganggap serius Fang Muling. Sialan, semuanya, dengarkan perintahku dan hentikan mereka. Ucap Fang Muling berteriak tajam pada orang lain di sekitarnya. Semua orang saling memandang dengan keraguan di wajah mereka, tetapi tidak ada yang maju. Meski Fang Muling adalah wanita tertua di Anyu Mansion, namun status Tuan Muda Si Fang juga luar biasa. Jika Luan Feng dan yang lainnya mengincar Fang Muling, mereka tentu tidak akan menonton tanpa daya, tetapi mereka hanya mengincar orang luar, dan mereka tidak akan bertengkar dengan seseorang seperti Tuan Muda Si Fang karena orang luar. Kamu, melihat tidak ada yang bertindak setelah perintahnya, wajah Fang Muling tiba-tiba menjadi sangat jelek, dia baru saja hendak memarahi lagi ketika tiba-tiba, sesosok muncul di sekitar mereka. Semuanya, mohon mundur. Ini adalah tempat yang gelap. Jarang sekali kita masuk. Mengapa membuang-buang waktu untuk konflik? Orang yang datang tidak lain adalah Wakil Komandan Lembah Suraweitian. Dia terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan ringan. Tiangu, apa maksudmu? Ucap Luan Feng mengerutkan kening. Wanita tertua adalah pewaris Anyu Mansion kita. Sebagai warga Anyu Mansion, tentu saja kita harus mematuhi perintah wanita tertua. Bagaimana kita bisa tidak mematuhi perintah wanita tertua? Ucap Tiangu berkata dengan dingin. Tahukah kamu bahwa wanita tertua telah disihir oleh pria ini, dan membunuhnya berarti menyelamatkan wanita tertua, kata Luan Feng dengan dingin. Saya tidak peduli tentang ini. Selama itu perintah wanita tertua, kita harus mematuhinya. Ucap Tiangu tetap bergeming. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya lagi datang, terlihat jelas bahwa Wakil Komandan Tiangu maju ke depan, tentu saja ada orang lain yang tidak takut menyinggung Tuan Muda Si Fang dan menjaga Fang Muling. Kamu, seluruh tubuh Luan Feng dipenuhi dengan niat membunuh, matanya dingin, dan meledak, aura mengerikan di tubuhnya meledak seketika, dan dia akan mengambil tindakan. Tiba-tiba, oke, Luan Feng, berhenti, ayo pergi. Suara dingin terdengar, dan Tuan Muda Si Fang menghentikannya. Tuan Muda, ucap Luan Feng buru-buru berseru. Dengarkan aku, ucap Tuan Muda Si Fang berkata dengan ringan, lalu menatap Qin Chen dan Tiangu dengan mata dingin, mendengus dingin, dan langsung berbalik. Melihat ini, Luan Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi, mendengus dingin, berbalik dan mengikuti, hanya menyisakan Tiangu dan Qin Chen. Yang mulia, jika di masa depan kami mengetahui bahwa Anda memiliki konspirasi melawan wanita tertua, kami tidak akan pernah membiarkan Anda. Ucap Wakil Komandan Tiangu berbalik, menatap Qin Chen dengan dingin, lalu mengangkat tangannya ke arah Fang Muling. Nona, saya permisi dulu. Begitu kata-kata itu keluar, Tiangu dan yang lainnya langsung pergi. Qin Chen menyentuh hidungnya. Sifat buruk apa yang dimiliki orang-orang ini? Pada saat ini, Fang Muling mencondongkan tubuh ke depan dan meraih lengan Qin Chen. Qin Chen, ayo pergi. Qin Chen membeku. Pada saat ini, Tuan Muda Si Fang terbang dengan cepat melintasi tanah gelap. Luan Feng mendekati Tuan Muda Si Fang dan bertanya dengan ragu, Tuan Muda, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda membunuh anak itu sekarang? Tuan Muda Si Fang melirik ke arah Luan Feng dan orang-orang yang kebingungan di sekitarnya, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, anak laki-laki itu sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Tidak mudah untuk membunuhnya. Jika tidak ada orang lain di sini, kita mungkin bisa untuk membunuhnya bersama. Tapi ada Nona Fang Muling dan Wakil Komandan Tiangu. Dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak dapat menargetkan begitu banyak orang. Prioritas utama adalah menerobos alam transenden secepat mungkin. Setelah mengatakan itu,
Mata Tuan Muda Xifang menjadi gelap, dan pil hitam langsung muncul di tangannya. Pil reinkarnasi. Melihat pil ini, semua orang terlihat kaget dan sangat bersemangat. Pil reinkarnasi, saya tidak pernah menyangka Tuan Xifang akan menemukan harta karun sebesar itu dan memberikannya kepada Anda, Tuan Muda. Dengan pil reinkarnasi ini, Tuan Muda mungkin dapat menembus alam transenden hanya dalam beberapa hari. Lalu apa yang akan dipedulikan Qin Chen? Tidak heran Tuan Muda menghentikan saya. Ketika Tuan Muda menerobos alam transenden, membunuh Qin Chen semudah menghancurkan semut. Ucap semua orang sangat bersemangat, dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Sementara semua orang bersemangat, Tuan Muda Xifang tampak tenang, dengan tatapan dingin di matanya. Saat berikutnya, dia memasukkan pil reinkarnasi langsung ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, aura transenden yang mengerikan keluar dari tubuh Tuan Muda Xifang. Seluruh daratan gelap berguncang dalam sekejap dan meletus dengan suara gemuruh yang keras. Cepat, lindungi Tuan Muda. Ucap wakil komandan Luan Feng berteriak keras, dan sekelompok orang dengan cepat mengelilingi Tuan Muda Xifang, menempatkan diri di sekitar Tuan Muda Xifang, dan membentuk formasi pelindung yang kuat. Sekelompok orang berlatih bersama, dan dalam sekejap, aura transenden yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, membentuk badai yang mengerikan di tempat gelap ini. Saat ini, di sisi lain, Qin Chen dan Fang Muling juga datang ke tempat tersembunyi. Qin Chen, tempat gelap di sini adalah yang terkaya. Jika kamu berlatih di sini, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ucap Fang Muling memancarkan cahaya redup ke seluruh tubuhnya, seperti makhluk abadi yang diasingkan yang jatuh dari langit, dan membawa Qin Chen ke tempat di mana energi gelap melonjak. Ketika Qin Chen masuk ke dalamnya, dia merasa kekuatan gelap di sini tampaknya jauh lebih kuat daripada tempat lain. Aku akan berlatih tidak jauh darimu. Jika kamu butuh sesuatu, ingatlah untuk memanggilku. Selain itu, meskipun pria dari Xifang itu belum pernah melakukan apapun padamu sebelumnya, dia berpikiran sempit dan akan membalas. Kurasa dia akan melakukan terobosan terlebih dahulu, lalu menyerangmu. Kamu harus berhati-hati. Ucap Fang Muling mengatakan sesuatu kepada Qin Chen, berbalik dan pergi dengan cepat. Karena dia tahu bahwa tidak ada orang yang suka jika ada orang lain di dekatnya saat berlatih. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Qin Chen duduk bersila. Dia tidak langsung merasakannya, tetapi dengan cermat mengamati tempat gelap ini. Setelah beberapa saat, dia benar-benar memahami betapa menakjubkannya tempat gelap ini, dipenuhi dengan energi yang kaya dan sangat maju. Ada begitu banyak kekuatan seperti lautan, yang terus-menerus melonjak, seperti tsunami, megah dan megah, seolah-olah persediaannya tidak ada habisnya. Seberapa besar esensi yang terkandung di tempat gelap ini? Qin Chen memejamkan mata dan tidak banyak berpikir, dia mengalami pencerahan di bawah pengaruh kekuatan gelap di sekitarnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan aturan Anluotian dari prasasti kristal Nirvana yang dia peroleh di galaksi Netherworld. Ketika Qin Chen bergerak, seluruh tubuh Qin Chen bersinar. Pada saat yang sama, dia benar-benar melihat berbagai pecahan rune yang terkandung di lautan luas tempat gelap ini, yang sangat jernih dan berkilau dengan energi yang menakjubkan dan mengandung nafas jalan tertinggi. Momentum apa ini? Gumam Qin Chen terkejut. Fragmen rune ini mengandung aura aturan tertinggi, yang membuat Qin Chen merasa bijaksana. Pantas saja tempat gelap ini memungkinkan orang mencapai terobosan dalam kultivasi. Tempat ini seharusnya diubah menjadi jalan teratas. Fragmen rune ini adalah kekuatan aturan yang dibentuk oleh jalan teratas ini. Melihat lebih dekat, Qin Chen segera menyadari keindahan dan melihat kebenaran. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dalam sekejap, kekuatan rahasia yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya dan dengan cepat memasuki tubuh Qin Chen. Aura gelap yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Memang benar, gumam Qin Chen membuka matanya dan menemukan bahwa berbagai rune di tanah gelap semakin cepat dan berlipat ganda, mengelilinginya. Aturan Luotian kegelapan yang aku praktikkan sebenarnya bisa langsung menyerap kekuatan aturan di tempat gelap ini. Merasakan perubahan di tubuhnya, Qin Chen terkejut. Karena dia merasa bahwa kekuatan Dark Luotian yang dia kembangkan saat itu sebenarnya berasal dari sumber yang sama dengan aturan tanah gelap ini. Dengan bantuan aturan Anluotian, kecepatan aku menyerap kekuatan kegelapan ini mungkin 10 kali lebih cepat daripada orang biasa.
Pikir Qin Chen sangat bersemangat. Orang lain hanya bisa meningkatkan dirinya dengan menyerap kekuatan kegelapan, yang akan menimbulkan kerugian besar, tapi Qin Chen bisa langsung meningkatkan dirinya dengan menyerap kekuatan aturan dari kegelapan di sekitarnya. Dalam sekejap, aura transenden samar keluar dari tubuh Qin Chen. Dan ketika Qin Chen dengan cepat menyerap kekuatan aturan di sini, di laut gelap di kejauhan, aura transenden menyembur dalam sekejap, mengguncang seluruh daratan gelap.